Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Fawijia dari kelas 11 TCKT 1. Saya di sini akan mewawancarai seorang karyawan mengenai tugas PKK. Saya di sini sudah berada bersama kakak saya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dia. Kebetulan, alhamdulillah, saya sedang cuti habis kontrak, jadi bisa menemani adik saya untuk memenuhi tugas PKK, yakni wawancara seorang karyawan. Lanjut saja untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kakak awal mulanya bisa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati tersebut? Awal mulanya saya bekerja di sana itu pada tahun 2020. Saya baru lulus sekolah. Nah, pertama itu saya bingung mau melanjutkan sekolah atau bekerja. Nah, pada saat itu ada kesempatan di BKK Raja Polah, ada lowongan di PT Kaldu Sari Nabati, dan saat itu saya melamar di sana. Alhamdulillahnya saat itu saya keterima di PT di sana. Kemudian untuk kesan pertama, kan kakak pertama ya bekerja di situ. Nah, kesan pertamanya itu bagaimana? Ya, kesan pertama saya itu sedih, soalnya saya baru pertama kali ya, intinya ngerantau jauh dari orang tua. Pas melihat suasana pabrik di sana yang besar, saya bahagia, terharu. Intinya saya bisa bekerja, sudah bisa bekerja di sana. Selanjutnya, kalau kakak itu di sana itu sebagai apa? Saya di sana sebagai operator produksi dan ditempatkan sebagai helper packaging. Kan kakak di sana sebagai helper packaging ya? Ya. Nah, coba sedikit jelaskan mengenai tugas helper packaging tersebut. Tugas saya yaitu memasukkan barang kemasan jadi dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur perusahaan untuk dipasarkan ke pasaran. Kemudian selain kakak juga menjadi helper packaging, kakak juga ditugaskan ke sektor lain apa emang di sana tetap? Nah, untuk itu kan saya sudah lama ya, saya dipindahkan ke bagian sortir kue ya, untuk menyortir kue yang bagus dan tidaknya. Oh, oke. Kemudian yang terakhir, harapan kakak selama bekerja di PT Kaldu Sari Nabati tersebut? Harapan saya bisa menjadi karyawan tetap dan bisa membanggakan orang tua saya. Ya, amin, alhamdulillah, amin. Mungkin itu saja wawancara mengenai seorang karyawan. Nanti saya akan dilanjut wawancara mengenai seorang pengusaha. Dadah. Baik, saya di sini sudah bersama seorang pengusaha, yaitu bernama Bapak Wahyu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula Bapak membuka usaha online ini? Online. Iya. Awal mulanya lihat dari orang aja, motivasi dari orang. Dari orang? Nah, orang lain. Itu saja. Nah, Untuk modal pertama yang dikeluarkan itu kira-kira kisaran berapa? 2 juta. 2 juta. Iya. 2 juta. Untuk kendala yang dihadapi saat berusaha online ini gimana? Kendalanya gimana cara pemasaran, terus gimana untuk naikin rating toko, sama ya mungkin gimana caranya supaya cepet dapat customer Iya. gitu. Bagaimana Bapak mempertahankan usaha ini? Kan sekarang di zaman modern pasti sudah banyak menggunakan perusahaan online ini, pasti sudah banyak. Jadi Bapak bagaimana cara mempertahankannya? Mempertahankannya kalau sistem saya mah lebih ke ternak toko ya. Jadi memperbanyak toko yang lainnya, yang misalnya 5 toko, yang 3 toko untuk menyaingi produk yang sama, yang dua toko lagi harganya tetap bertahan gitu. Iya. Triknya begitu aja. Iya. Kemudian kalau untuk penghasilan itu kira-kira per harinya berapa? Kalau per hari sih nggak tentu, paling lihatnya dari per minggu. Per minggu itu rata-rata omset dari keseluruhan paling 15 juta. Oh iya, besar juga ya Pak. Kemudian yang terakhir, harapan
kedepannya terhadap usaha online ini? Ya, harapannya sih lebih apanya? lebih lebih ramai lagi, lebih ramai, tapi kan mengingat udah banyak yang buka online Iya. ya mungkin bukannya tambah ramai, tapi gimana caranya supaya bertahan aja, paling begitu. Kalau untuk ramai sih nggak jauh kemungkinan gitu. Oke Bapak, terima kasih. Maaf mengganggu waktu istirahatnya ya. Mungkin itu saja wawancara mengenai tugas PKK tentang seorang karyawan dan pengusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari wawancara ini yaitu bahwa seorang pengusaha itu harus memiliki pola pikir yang baik. Dia harus memiliki pikiran yang kreatif, karena di zaman sekarang sudah banyak pengusaha online lainnya, jadi dia harus mampu bersaing dengan pengusaha yang lainnya. Dan seorang karyawan juga harus memiliki mental, fisik, dan kuat, karena di perusahaan itu pasti ada shift-shiftnya, shift siang, pagi, malam. Jadi dia harus terus menjaga kesehatan dirinya agar tidak down saat bekerja.